Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih laka mundure laka kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Betul. Setelah kemarin sekitar 60 hari lebih ya kita berurusan dengan Ikram Barawi dan insya Allah dari informasi yang saya dapatkan dan saya dengar, Ikram Barawi sekarang sudah terbelenggu menjadi Sosrobahu ya. Namun mungkin alangkah mantepnya kita nanti akan cross check menuju ke gua tempat Sosrobahu di Belenggu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi juga dari Eyang Sarif bahwasanya para sahabat itu sudah ditemukan keberadaannya. Namun untuk kondisinya kami belum tahu. Kita juga sambil menunggu informasi dari Eyang Sarif nantinya, sambil kita mengerjakan apa yang mungkin bisa kita kerjakan untuk malam hari ini ya. Mengingat belum ada tugas apapun atau mungkin misi apapun yang kita jumpai, sehingga ya sambil untuk istirahat, sambil nyantai-nyantai kawan Ya, betul. Terus apalagi Mas, berarti cuma itu Ya. kira-kira buat jenengan semua, kalau ada rekomendasi tim Gase selesaikan masalah yang ada di daerah saya ini silahkan dikomentarkan. Siapa tahu dari salah satu yang jenengan sarankan, Rekomendasikan ya. rekomendasikan, kami memang terketuk hatinya karena mungkin di lain sisi banyak pertimbangan kemanusiaan, di lain sisi juga menarik dan belum pernah Ya, betul. sebenarnya. Di wilayah kami juga masih sangat banyak teman-teman ya menguak masalah misteri-misteri seperti itu. Namun terkadang mengulangi, seringnya ya mengulangi. Jadi contohnya saya pernah bermasalah dengan ilmu kebal, gagak ireng. Iya benar. Gagak ireng kok? Gagak ireng. Ini mas ada orang kebal ini. Kan mungkin saya milih yang lebih kemanusiaan, contohnya lebih banyak yang menjadi korban, intinya kan seperti itu ya. Yang lebih berat lah. Yang lebih, bukan yang lebih berat mas, Yang beriman ke manusia ya mas. ya intinya seperti itu. Kalau sekedar menguak ini sumur berasal dari apa sih, saya selama ini ya belum lah teman-teman ya. Enggak minat apa? Enggak minat. Bukan gak minat. Enggak minat deh kayaknya kok. Ya sekarang ada orang, Mas Kanang, tolong di belakang rumah saya informasinya ada kerajaan. Lah ngapa-ngapain? Enggak, saya suruh nguak kerajaan di belakang rumah. Iya, yang ngobrak-ngabrik itu. Lah yang apa ya maksudnya ya yang ada manfaatnya gitu Ya, maksudnya. betul. Apalagi Jadi- menguak Mas Ganang, itu ada yang datang Bang Harian. Jadi malah Apa sih? Di belakang rumah ada kerajaan. Harian lah. Ya, itu horor memang, kalau nggak ada duitnya horor itu. Lebih Oh, iya. misteri. Aku nggak paham itu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih mungkin atas kepercayaan jenengan. Bangik, lutak. Menemani setia perjalanan dari tim Gase ya. Semoga sebentar lagi kan memang ganti tahun. Betul. Berapa hari lagi? 3. 3 hari lagi Betul. sekarang tanggal 28 apa mas? 7 ya? 7. Insya Allah 3 hari lagi kita akan menyambut tahun baru 2025. Semoga segala permasalahan lika-liku perjalanan dari tahun 2024 ya nanti bisa selesai di penghujung tahun ini Ya. dan akhirnya kita bisa membuka lembaran baru lagi Lembaran baru. di tahun 2025 Ya. tentunya dengan harapan selalu diberikan kelimpahan, kenikmatan,
serta segala sesuatu karunia selalu datang terhadap diri kita dan panjenengan semua. Amin. Ya. Dan jangan tetap lupakan tim Gase walaupun tahunnya sudah berganti. Sudah nggak keren nonton tim Gase ini tahun 2025. Saya nontonnya dari tahun 2020. Berantemnya sedikit. Udah jadul ya. Ini ada yang baru lagi ya. Ya memang yang baru memang lebih menggoda. Namun biasanya yang diingat-ingat itu yang legend. Nah, betul. Contohnya lagu. Ya, lagu kalau baru cepet gampang lupa, cepet gampang membosankan. Yang legend lagunya Niki Astria, Dedi Dores, One Fals, Niki Ardila. Sekarang masih sering terdengar dan tidak bosan-bosan. Tidak bosan. Pembedanya apa, Mas? Nggak tahu, Mas. Pembedanya itu hati, Mas. Oh iya, sudah tertanam lah ya. Ya, menciptakan sesuatu memang tulus dengan hati, atau mungkin menciptakan sesuatu ada sesuatu yang diinginkan. Ya. Contohnya. Betul. Ini pasti jeblok ini. Nah, jadi karyanya nggak mungkin semaksimal setulus dengan memang kemurnian karya karena senang dari hati. Tidak timeless lah Mas ya, Mas. Apa itu? Ya sepanjang waktu itu selalu ada gitu. Ngomong yang jelas Insya Allah. Jadi tim yang legend Belajar ya. bahasa Inggris. Amin. Insyaallah. Ya, doakan tim Gase agar selalu berada di layar jenengan setiap hari, setiap saat. Ya, tentunya dalam kondisi yang prima dan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman, kita langsung mulai perjalanan memasuki wilayah dari kediamannya Sosro Bahu sambil menunggu informasi dari Yang Sarif. Ya. Yap. Cuma memang perjalanannya itu lumayan jauh, jadi mungkin memerlukan waktu beberapa jam ini ya. Yuk, cuat. Istirahatnya udah cukup. Nah, ini kita beli pokok-pokok lah. Ya, jam 18.20 jangan sholat terlebih dahulu, baru siapin cemilan dan makanan, nonton video tim Gase. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Waalaikumsalam. Tuan Raja Damar. Jangan seperti itu. Bagaimana kabarnya Tuan Raja Damar? Alhamdulillah. Keadaan saya baik, Paman. Habis dari tempatnya Damar Yang Sarif? Tadi kayak gini. Wes. Aku wis ngomong maring kau kawasane. Kanca batir kabeh wis ditemukna kabehan. Jadi anak sing selamat, anak juga sing wis mati nang. Dan ternyata sing nyelampet nah karo sing ngumpulna dulur-dulure dhewe kanca batir dhewe. Wis serang kerajaan Damar. Alhamdulillah. Lah, wingi aku duwe pesan kon teka maring kerajaan Damar, kerajaan almarhum Raka Sota. Nyong maring ngana ternyata memang benar. Gue ning kana pasukan dikumpulna, diobati ning kerajaan Damar. Dan sikus digawa kabeh dikumpulna dadi siji. Sing lagi kenang masalah ataupun esi kenang lara lagi ditambahin tapi pun itu. Alhamdulillah, berarti memang kekhawatiran kita selama ini terjawab sudah oleh pertolongan dari Tuan Raja Damar ini ya. Iya. Paman, sebelumnya saya meminta maaf. Bukan maksud saya untuk membuat kalian semua khawatir tentang sahabat-sahabat yang kalian tidak tahu kabarnya. Saya sengaja menyembunyikan kabar mereka karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya melaporkan keberadaan mereka di kerajaan saya. Ini saya lakukan supaya mereka semua aman dan kerajaan saya pun juga aman. Saya memang sudah berhasil mengumpulkan semua yang terkena ledakan itu. Saya juga sudah berusaha untuk mengumpulkan beberapa tabib untuk mengobati mereka. Namun, para tabib hanya bisa mengobati untuk penanganan pertamanya saja. Selebihnya,
para tabib-tabib di kerajaan saya, mereka bingung. Sebenarnya ledakan itu ledakan apa? Karena dari ciri-ciri yang ditimbulkan dari ledakan itu sangat membingungkan para tabib-tabib di kerajaan saya. Ada sesuatu hal yang tidak kami tahu yang ada pada mereka semua karena terkena ledakan itu. Itu adalah keputusan yang tepat, Damar. Ya, Paman. Walaupun engkau mengabari kami dalam kondisi yang benar-benar aman, menurut saya itu adalah salah satu kebijaksanaan Tuan Raja Rakasota yang diturunkan kepadamu. Ya, Paman. Saya sangat bangga dan saya sangat benar-benar tersentuh. Engkau yang masih sangat muda, jauh di bawah saya, memiliki sebuah keputusan yang sangat luar biasa demi menyelamatkan para sahabat-sahabat yang memang gugur dalam berperang. Ini masih dalam proses belajar, Paman. Terus gimana yang Sarif itu? Apakah banyak yang selamat atau justru sebaliknya? Nek ditilang-talang ta, akeh sing gugur. Ya ditilang sekang 1000 pasukan, 10.000 pasukan sing dipateni kabeh ning Ikram Barawi wis ketong. Ya alhamdulillah Esiana bae sing kondisine wis bener-bener parah, namun Esi bisa diselametna. Ya ana, gue sing jenengane takdir. Wis kondisi awak wis ora pertahanan. Modal madel, tangan sikil ora ana. Tapi Esi duwe urip. Dan ini Paman, saya belum menyampaikan lagi. Beberapa prajurit yang saya selamatkan dan saya bawa ke kerajaan saya, ada sekitar 25 dari mereka yang gugur dan meninggal dunia. Saya sudah melakukan acara penguburan untuk mereka semua dengan layak. Saya tempatkan mereka di tempat terbaik di kerajaan saya. Saya yakin sekali kematian mereka semua ataupun gugurnya mereka semua ini adalah sebuah jihad. Amin. Yang mana nantinya mereka semua akan mendapatkan hadiah di sisi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Itu ceritanya bagaimana, Damar? Kok bisa dikala itu kan saya tidak melihat Tuan Raja Damar sedikit pun di area situ, kok tiba-tiba semua ada di tangan Damar? Seperti ini, Paman, karena ketika saya mendengar bahwasanya semua sedang berkumpul untuk menunggu keris Jagar Windaru itu yang tertancap di suatu wilayah, saya mengirim 2 prajurit saya untuk mengintai dari kejauhan. Selama beberapa hari tidak ada laporan yang masuk dari prajurit saya yang saya kirim. Tiba-tiba saya lupa pas hari apa itu. Mereka datang ke kerajaan ataupun kembali ke kerajaan dengan kondisi sedikit terluka. Saya tanyakan kepada mereka, ada apa? Kenapa kau terluka? Apakah ada pertarungan? Mereka hanya menjawab, tidak Tuan Raja. Terjadi ledakan yang begitu dahsyat di tempat di mana pusaka Jagar Windaru itu tertancap. Dan sahabat-sahabat kita, termasuk Patih Dharma Wulung, itu terkena imbasnya. Kita harus cepat bergegas untuk mengambil mereka yang mungkin terluka dan tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengerahkan beberapa prajurit setelah terjadi peledakan itu untuk mengambil satu persatu dari kalangan sahabat kita yang terkena ledakan itu. Kebetulan sekali, 2 orang prajurit yang saya kirim itu, dia memiliki ingatan yang begitu bagus.
Dia mengetahui di mana posisi Pati Dharma Wulung dan yang lainnya, dan memperkirakan bila mana ledakan itu terjadi. Mereka memperkirakan akan terlempar ke arah mana Patih dan yang lainnya. Jadi kita langsung menyisir di tempat yang sudah diperkirakan. Seperti itu, Paman Danang. Dan kebetulan sekali, kami langsung mendapatkan ataupun menemukan mereka-mereka semua yang sudah tidak sadarkan diri. Seperti itu. Luar biasa itu Tuan Raja Taman. Alhamdulillah. Enggane bae. Langkah sing nemukna pasukan-pasukan dewek atau kanca batire dewek. Kan ora oleh pitambah sing go awal nang. Orang ngerti kejadian sing mengkone terjadi nek langkah pertolongan sing pertama nang. Lagi pula dari kemarin sih sebenarnya saya ada kecurigaan. Kenapa jika memang ada sebuah ledakan dan terlempar, kenapa tidak ada meninggalkan bekas sedikit pun? Berarti kan ada memang yang dengan sengaja untuk membereskan makhluk-makhluk yang terlempar dari ledakan tersebut. Ya. Dan malam ini jawabannya itu yang saya ternyata Damar kerajaannya beserta prajuritnya yang bergegas untuk menolong mereka semua. Hanya itu bantuan yang mungkin bisa saya lakukan terhadap para sahabat. Dan mohon maaf, saya tidak ikut berpartisipasi dalam misi ini. Banyak hal yang mesti saya urus dan banyak hal yang belum saya selesaikan di kerajaan Paman Danang. Saya sangat paham Tuan Damar. Nah, ya walaupun kau tidak mengurus atau mungkin tidak ikut membantu kami pun, di akhirnya kau yang paling benar-benar membantu sangat luar biasa dari kegiatannya kami semua. Oh, Tuan Tabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan dilanjutkan. Tidak apa-apa. Tuan Tabib pun itu duduklah. Silakan. Ada apa tapi? Kenapa kau datang ke sini? Lalu bagaimana dengan mereka yang sedang kau obati? Alhamdulillah, semuanya sedang di tangan. Dari sahabat-sahabat dan para prajurit yang mengalami sakit itu sedang di tangan. Ya, saya percaya Tuan Tabibon itu. Tuan Tabibon itu bisa menyembuhkan mereka semua yang sudah terluka karena ledakan itu. Dan juga alhamdulillah, alat-alat sudah ada yang datang. Ada bantuan dari sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dengan bertambahnya alat, walaupun belum bisa terkumpul alat-alat secanggih yang biasa saya gunakan, tapi itu sangat membantu. Syukur alhamdulillah. Lalu apakah ada kekurangan yang perlu harus saya siapkan untuk membantu pengobatan ataupun penyembuhan itu? Mungkin ada beberapa bahan yang harus dicari. Jika Pangeran Sarif dan Tuan Raja berkenan, bisa Tuan Raja datang ke tempat yang tadi saya untuk pengobatan. Baiklah, jika memang Obat ini ya Tuan Tabib. Apa ini namanya? Oh, di badan kamu tuh hati. Sama, Oh, hati tikus. ya. Rasanya pahit. Pahit apa gatal? Ya pahit terus gatal juga. Tapi jika dicampurkan bahan-bahan yang lain, rasa gatal itu hilang. Mungkin saya akan kembali ke sana nanti. Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada. Baik Tuan Tabibon itu. baiklah, saya akan membantu sebisa-bisa saya.
Ya wis iki penang. Nang ngarep ngrewangi ngobati siliyane. Mumpung ngene wis mari kabeh. Hati-hati yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rasanya merembet. Bagaimana tuan tadi kondisi? Tuan Tabib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Tabib. Assalamualaikum. Cari apa Tuan Tabib? Seperti ini, sahabat. Saya sengaja tidak kembali ke tempat itu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Mengenai apa itu? Mengenai penyakit dari imbas ledakan itu. Penyakit apa luka Tuan Tabib ponikin? Ya, awalnya luka. Setelah saya teliti memang hasilnya dari laboratorium yang saya bersama teman-teman saya meneliti itu, setelah keluar itu sangat mengejutkan. Apa itu Tuan Tabib? Seperti ini. Setelah ledakan itu terjadi, ledakan itu mengakibatkan radiasi yang sangat luar biasa. Semua yang terkena radiasi itu, makhluk-makhluk sekitar, dirimu, dan sahabat-sahabat yang lain, itu terkena radiasi itu. Setelah saya teliti itu memang radiasi itu ada mengandung racun. Racun itu memang tidak main-main setelah saya teliti. Siapapun yang terkena racun itu, kedepannya itu akan mengalami kecacatan. Ke depan gimana maksudnya Tabib? Ya, yang dimaksud kedepannya itu, jangka panjangnya itu bisa terjadi kecacatan, bahkan fatalnya bisa kematian. Hasil dari radiasi yang terbentuk karena ledakan Iya. Setelah saya mengambil darah untuk saya cek dan saya teliti, ternyata racun itu memang benar-benar menyerang ke seluruh tubuh, terutama darah. Nama racun itu adalah memang benar-benar berat untuk saya ceritakan. Tapi itulah yang memang benar-benar terjadi. Racun itu bernama racun Citramikuya. Citramikuya. Apa itu baru saya dengar Tuan Tabib? Racun Citramikuya menyerang utamanya itu adalah ke bagian darah, mematikan sel-sel darah, sehingga lama-kelamaan sel yang ada di dalam darah itu lama-lama rusak. Jika sudah rusak, otomatis otak itu tidak akan disuplai oleh darah dan akan kekurangan oksigen. Tuan Tabib, apakah hal semacam itu mengenai semua yang terkena ledakan atau hanya beberapa? Dari beberapa contoh darah yang saya ambil, dari prajurit, dari sahabat-sahabat, itu memang semuanya terkena racun itu, imbas dari radiasi, dari ledakan yang ditimbulkan waktu kemarin. Ciri-cirinya yang dirasakan seperti apa tadi?
Untuk ciri-cirinya, yang pertama, kulit itu akan kusam. Kulit akan kusam. Otak itu akan layu. Karena kekurangan suplai darah yang masuk ke dalam otak. Dan untuk berpikir itu, jika sudah otaknya layu, itu akan tersendat dan sedikit tidak berfungsional. Bingungan. Iya. Kita barawijan. Astagfirullah. Nggak ada habisnya dia. Mas, udah terbelenggu kan? Gimana di waktu sana udah kan? Iya. Ini gimana tuh Anda Gonidin? Diperiksa dulu lah. Kemungkinan besar kau juga terkena. Karena kau juga waktu ada ledakan kau ada di sekitar ledakan itu. Semua sudah saya teliti. Memang itu positif terkena racun citraguna itu. Lalu pertanyaannya di sini, racun citraguna hasil radiasi ledakan tersebut, apakah ada penawarnya? Itu yang saya bingung. Sampai saat ini saya berunding dengan sahabat-sahabat saya. Itu masih kebingungan dan belum bisa menemukan obatnya. Tapi saya yakin Allah menurunkan penyakit tentunya bersamaan dengan obatnya. Itu keyakinan saya. Namun belum ketemu saja. Dari tadi saya sengaja tidak datang ke sini bersama Pangeran Sari. Itu saya bingung menyampaikannya itu bagaimana. Karena ini adalah masalah yang serius. Dan jika ini tidak segera ditangani, kemungkinan terbesar itu matinya. Kira-kira Tonton Gonidin, dalam jangka waktu berapa sel darah itu akan hampir keseluruhan rusak? Jika saya teliti, dari kecepatan racun itu merusak sel yang ada di dalam darah, saya kurang lebih itu 3 hari. Memang bergerak sangat cepat. 3 hari? Ya. Sedangkan citraguna itu sampai saat ini belum ditemukan penawarnya. Ini juga jika dirimu mengalami sesak napas, kau cepat-cepat memakai alat yang ada di alammu, oksigen. Karena tadi sebelum saya ke sini, itu ada beberapa yang mengalami sesak napas juga. Berarti itu juga tergantung dari tubuhnya masing-masing ya? Tergantung dari daya tahan tubuhnya. Tadi yang mengalami sesak napas itu memang benar-benar yang lukanya parah. Yang mengalami benturan itu langsung sesak napas. Berarti cara kerjanya racun itu gimana tapi? Yang pertama itu menyerang sel-sel yang ada di dalam darah. Ya. Menggerogoti sel-sel sehingga rusak. Setelah sudah rusak, menghambat aliran. untuk masuk ke dalam otak. Ini berarti itu bisa menyebabkan gila juga dong tabib. Tentunya. Astagfirullah. Dalam 3 hari, mudah-mudahan sebelum 3 hari saya bersama kawan-kawan saya bisa menemukan obat. Amin, amin. Kami semua mengandalkan Tonton Gonidin dan kawan-kawan. Sebisa saya
Sebisa saya, kemampuan saya, insya Allah saya keluarkan semua. Ya, semoga Allah memberikan jalan. Sambil nanti saya bantu untuk menggali informasi mengenai Citra Wiguya. Semoga tidak sefatal apa yang kita bayangkan. Namun alangkah baiknya kita untuk mempersiapkan sebelum sesuatu buruk itu terjadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Memang adanya seperti itu. Ya sudah, saya akan kembali ke sana. Dan perlu kau ingat, jika kau mengalami sesak napas, kau segera mencari oksigen. Terima kasih informasinya Tuan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Mas. Berarti Baik teman-teman, ini ada informasi terbaru lagi dari Tuan Tadiponidin yang kita pikir informasi ini telah selesai. Masalah ini telah selesai, namun ternyata imbas dari ledakan yang dibuat oleh Ikram Barawi itu mulai dirasakan saat ini teman-teman ya. Ternyata setelah dicek, dilabkan darah dari si korban itu mengandung sebuah racun yang bernama Citra Wiguya, di mana racun Citra Wiguya itu sampai detik ini itu informasinya belum ada penawarnya. Itu informasinya, jadi membuat Tadiponidin itu merasa sangat terpukul dan belum bisa menceritakan kepada siapapun, karena memang berita ini jangan sampai terdengar kepada mereka yang memiliki hati yang kecil, takutnya malah justru memperburuk keadaan. Mungkin itu pikirannya dari Tuan Tadiponidin. Kita jadi di sini mungkin sambil mencari informasi mengenai racun tersebut, karena jika semenakutkan apa yang tadi diceritakan kan memang kita tidak memiliki banyak waktu. Tapi Mas, jenengan yang terkena ledakan itu maksudnya udah mulai ada berasa apa gitu, apa tanda-tanda yang aneh dari tubuh gitu? Sejauh ini saya tidak merasakan apapun. Ya aman-aman saja. Apakah memang tidak berpikiran macam-macam ini? tapi kalau dilihat dari fisiknya kulitnya juga kusam Layu, itu Mas, layu itu Mas. Maksudnya dari tadi jenengan Sama. ketika kita kumpul di rumah herbal itu Loyo. jenengan kayak orang kurang tidur gitu loh. Ya memang saya kurang tidur Mas, tadi malam. Oh begadang. Bukan begadang, yang harusnya pagi pulang terus saya istirahat, namun pagi saya ada kegiatan, jadi siangnya tidurnya cuma dikit. Terus nggak apa-apa ya, Ya aman ke? aman. Tapi sesak-sesak tak belum Mas? Jangan, kalau bisa jangan ngomong belum. Ya maksudnya kan takutnya terkena imbasnya juga maksudnya loh. Paksa kemana dia? Mau teringe jaluk kekuatan maning dan bro. Iya. Baik teman-teman, ini kita mau memasuki ke tempatnya Sosro Batu, namun ada kejanggalan di sini ya. Ya, betul. Di sana seperti ada orang yang sedang duduk ritual. Kelihatan nggak Gun? Anak lilin Mas kelihatan. Apakah dia sedang mencari kekuatan atau memang sedang apa kita tidak tahu. Namun anehnya kok kenapa sampai siang, sampai pagi kayak gini loh. Apa ketiduran apa bagaimana orangnya? Di depan gua, Mas. Takutnya mau meminta kekuatan dari Sosro dahulu, nanti malah Ikram Barawi bebas. Ya, Repot mani. Usir Pak ya usir. berapa pun kan, Bro?
Usir. Mau kita fix ritual semua. Anak kembangnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Apunten nih Pak. Jenengan lagi ngapan kene? Gak ada ngapa-ngapa kembang lilin barang lagi ngapa sih Rika? Pak? Kamu gemblung nggak Fika? Puruk-puruk gemblung ngapa lilin? Sama lilin gendut bete yang. Bek. Punten nggih Pak. Apa ora kawanan ritual jenengan? Budek nyinggung. Pak. Punten nggih krungu nyong apa ora kene? Assalamualaikum. Sampurasun. Kula nyuwun. Kepada. Good morning. Good morning. Bogel dan lalajan. Ini ngomong. Bogel lah. Bogel. Baru ganggu apa yuk? Jan lala. Ganggu apa? Karam kencot lagi. Maksudnya apa jenengan ngapain di sini bukan? Karam. Ngesuk-ngesuk tuh kena nenek. Ngesuk-ngesuk kena ini. Maksudnya gimana? Jenengan lagi ritual, Mbok. Jenengan lagi ngapain di sini? Kenapa ya lalajan? Hah? Wis rong dina ini. Dan sedina maning. Apaan sih sedina maning? Beneran lumrah pada ngapa sih yo? Ya gantulnya. Jan. Padahal apa kana priwe sih? Punten Pak. Lalu Rika malah marah-marah. Keger, bogel. Udah takut bener-bener tuh Pak. Kabar dan lah. Kabar. Mesti koper dene. Ya, punten. Jenengan namanya siapa? Jenenge aku Warsandi. Ya Warsandi. Iya, Warsandi. Lah ngapain di sini? Ya jangan-jangan takon kene wis kencot. Dan Gak urusannya bertanya sama lapar apa? Pedang tane ge. Mau karep. Sega ana sega. Nyang apa bener. Rong dina urung turu. Iya maksudnya tuh Kurang sedina maning bisa enak dan pada meri ngene. Yang dimaksud sedina maning gue tujuan itu kan ngapang gue. Maksudnya ritualin jenengan ke kurang sedina maning. Iya, nyong ritual pelung nih. Terus dadine gagal gara-gara Iki nyoba teka. Ya gagalnya apa maksudnya? Jenengan lagi ngeliat kekuatan nang kene apa priwe? Pesugihan. Sing. Sing kaya orasi padanya. Apa ora? Oh iya, Ge. Mas Rini, Ge. Dan jenengan Apa ora rebutan awar sandi ya? Warsandi? Iya. Ah, ini apa yo? Rini Apa sing dalam gua itu? Lah iya kuwe. Terus apa baru? Nah, kuwe. Lah siki aku nang kana lagi jalani puasa. Puasa Karena apa? wis terbebas. Oh, berarti Ikram Barawi gagal, Mas. Gagal karena aku kudu menyempurnakan kudu puasa telung dina bisu Lagi nembe rong dina. ayo jenengan pada teka aduh Asing kanda. malah donge teka ya nggak sega ini karep teka jadi Batal ora nanggung. nah batal ora tanggung iki batal mu ibarat kata puasa batal wis asar jan tanggung buat asar mari maghrib Oh, jenengan Warsandi sing dadi sosro bau wingi. nah ya ku aku
Iki puasa ceritane lagi kayak kon sempurna terbebas. Kon ilang kabeh. Tapi Syaratnya perbebasan itu apa? Telung dina. Telung dina. Puasa terbebas syaratnya apa, Mas? Puasa bisu. Puasa bisu selama 3 hari. Iya. Lah ini udah 2 hari malah ngomong. Lah wis lu ki, Bang. Gua tahu ya. Jan yo era. Ah, merah. Yo ora ngerti. Mending siji paling ana. Yo tegak. Wong ngeras iki. Oh, teng lanjut maning iki lho. Aduh Mas Warsandi. Iki kan malah ngawur meneh. Oke, jenengan bukannya berterima kasih kepada Ya, saya. saurunge nu kesuwun. Cuman ki anu wis Aduh gila ya. dan karung Isul. wis kencot ngelak lah. Iki ilang wedang. Ya, wetang. Jane anu kencot. Ki sumpah mak reka wis batal iki ngulangi dari Ya. awal lagi. Ngulangi kan nol mani yo. Telung dina mandi. Belum dina mani. Berarti misalnya jenengan ora puasa sebisa terbebas mungkin anak kuatane. Ora bersih, Ora bersih. Salah itu kudu syarat terakhir ya. Tadi lagi puasa ngomong udah sing kan. Ya kayak anu Mas kan lagu deh kayak Dong yang ngerteni. Lah wong awan assalamualaikum kan jenengan bisa ngomong ya kayak. ya nek ngomong batal yo. Orang udah Kayak orang bisu banget. kalau ngomong bogal. Orang ngomong kencot. Padahal puasa pas ngasar. Padahal pas ngasar yo. Oke. Berarti si Ikram Barat ini Iki tepatnya Pak anu terus Iki tepatene Tepatene bayan wis Mas kowe iki lah. Warsandi. Kita kan ngesuk. Ya madang dhisik. Ya minum lekor. Ya jangan di sini. Dan boleh madang dhisik. Saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi ini adalah Warsandi yang kemarin itu dibelenggu menjadi Sosrobahu. Sebagai penutup dari kutukan tersebut, karena ini sudah terlepas, itu disuruh puasa bisu selama 3 hari di depan gua ya. Puasa menahan bicara. Namun baru 2 hari malah diajak ngomong. Puasa bisu itu tidak boleh ngomong teman-teman, cuma diem baik. Ini baru 2 hari gagal karena sudah ngomong tadi. Ngomong bogel sih. Lah ini harus diulangi dari awal lagi. Saya nggak tahu yo. Tapi Mas, aku di luar bayangannya aku ngertine Mas Warsandi kuwe pas lagi di Sosrobahu, aku ngertine jenengan kowe wong gede dhuwur, gagah, mantese sangar. Dan wis ngumur lah ya. Mungkin umur sepidak kayak apa 50 gitu. Ternyata sih masuknya 6 ya Mas. Anak pirang jenengan? Anaknya pirang jenengan? Anak loro. Anak loro. Dua anak berarti Duwe. nang omah. Ya wis Ceritanya sih priwe Mas, kok bisa jenengan pakai lah kowe bahas anak mau di situ. Ki nyambung anak Mas, cerita anaknya. ya. Jadi di situ ya. Pakai bahasa Indonesia loh. Oh, bahasa Indonesia. Saya ngapa ora? Jajal gitu. Si Popel. Oke. Jadi gini. Jaksel jeneng langsung. Gua dengarin ini. Jadi gini itu. Jadi saya kan punya kakak ya. Nah, waktu itu ada pembagian warisan. Nah, saya itu sebenarnya nggak minta sebenarnya. Jadi Mengharap. korpo. Ya terus Mas. Jadi nggak minta, tapi nggak tahu kenapa pas pembagian tiba-tiba nggak dikasih gitu loh. Kan ngarep nggak kasih. Iya, tapi kan setidaknya kan warisan harus dibagi. Oh, dibagi adil ya. Harus dibagi. Terus Berarti sebenarnya jenengan punya ada pembagian warisan, nama jenengan ada, cuman warisannya tidak dikasih ke jenengan. Dikasih ya. diminta oleh Nah, terus diambil semua sama kakak saya. perempuan. Oh. Laki-laki. Oh, berarti abang dong. Iya. Oh, iya, terus. Babang. Nah terus itu kisruh ya kan. Lah si kakak nggak terima. Tiba-tiba si kakak tuh mengirim santet gitu loh, ilmu-ilmu gelap, nyantet istri saya dan kedua anak saya gitu. Sampai meninggal semuanya. Terus gara-gara rebutan warisan akhirnya disantet. Nah
terus disantet. Nah, habis itu belum selesai itu. Masih berlanjut terus sampai pada suatu malam pas saya lagi di rumah, tiba-tiba tuh datang ribuan monyet. Monyet kepepek. Monyet itu. Monyet yang dimaksud jenengan itu monyet memang benar-benar monyet yang mungkin turun dari gunung apa itu kiriman? Bukan, itu pasti kiriman. Oh, ya. Nah, Jangan tahu kiriman. so itu bukan seperti monyet biasa itu loh. Oh, ada keanehan. Ada keanehan. Nah, tiba-tiba menyerang saya. Iya, menyerang. Oh, niat membunuh monyet. Niat membunuh itu. Udah mengelilingi rumah loh. Oh, semua gerombolan monyetnya itu. Terus, Nah, saya kan panik, iya. takut. Manusiawi. Nah, saya kabur, tahu-tahu terjatuh dari air terjun. Dari tebing. Oh, Saking paniknya. Saking paniknya. Sampai lari mobat magnet. Nah, pokoknya saya udah lepas kendali tuh lah, udah nggak tahu arah. udah nggak tahu arah. Terus tiba-tiba jenengan terjatuh di air terjun. Nah, saya nggak sadar. Ya, Pas terbangun di depan pintu gua, oh pas terbangun jenengan mungkin terbawa arus mungkin. sungai sampai Di di sini nih, tempat sini. nah sampai sini. Berarti sungai ngisor kayak mau Mas. Ya kan itu suara di sini. perahu. Nah, seperti itu. Nah, jenengan ketemu sosro bahu. Nah, Melakukan sampai perjanjian. situ. Saya melakukan perjanjian. Namun jenengan gagal. Gagalnya gara-gara apa itu? Jenengan apa sama kasusnya kemarin gara-gara ngisep darah apa? Nah, sama seperti itu. Nggak kuat nahan haus darah. Saya tidak bisa menahan. Nah, jenengan minum darahnya siapa? Sosro bahu yang ada di dalam. Maksudnya gagalnya itu gara-gara minum darahnya siapa gitu loh. Iya, apa sama kayak yang Ikram Barawi lakuin itu, minum apa darah dari seorang gadis gitu. Nah, setelah Mendapatkan kekuatan itu, saya tuh balas dendam. sama kakak jenengan. Ya. Saya membunuh mereka dengan brutal. Mereka? Iya. Berarti semua keluarga Semua dari keluarga kakak? saya habisi semua. Saya cabik-cabik sampai hancur, sampai saya puas. Nah, terjebaknya jenengan kok sampai nggak kuat ngisap darah sih gimana ceritanya? Nah, itu setelah 2 hari kejadian, saya pergi lewat belakang rumah, tiba-tiba saya mencium aroma darah. Aroma darah. Awalnya saya tidak tahu darah dari mana ya. Saya telusuri, saya cari, ternyata itu darah yang ada di pembalut, darah kotor. Oh, darah men. Iya. Terus Jenengan makan. Nah, saya seperti kehilangan akal gitu ya. Nah, saya langsung aja saya makan. akhirnya setelah jenengan makan Nggak tahu-tahu saya berada di sini, Di dalam di gua. dalam gua lagi. Sudah terbelenggu. Sudah terbelenggu lagi. makanya kalau perlu softtek beserta isinya itu harus hati-hati. Takutnya ya itu lagi. Mas, hanya karena permasalahan warisan sampai mendapatkan kekuatan sebesar itu menurut jenengan gimana? Ya kita nggak menyalahkan orang ketika memang sudah gelap mata gelap hati. Sakit sudah melimuti sakit hati sudah menyelimuti seluruh badan. Dia tidak pernah bisa berpikir jernih ataupun rasional. Ya. Apapun yang dihadapan Pengennya belas dendam. pengennya itu cepet-cepet harus diselesaikan secara instan. Makanya kan ada pepatah mengatakan jangan sekali-kali mengambil keputusan memang ketika hati kita amarah. Karena apa? Segala keputusan pasti salah.
Contohnya masalah Karena tidak bisa berpikir secara jernih karena dalam kondisi emosi. Iya. Sedangkan manusia bisa dikatakan manusia itu kan ketika mereka menggunakan akalnya. Iya benar. Pembeda manusia dengan yang lain kan karena akal. Betul. Kalau sudah tidak menggunakan akal ya sudah jadi hewan kan, buang, capek-capek, makan, ya, dendam. Dan jenengan tidak tahu dan tidak sadar bahwasanya dendam jenengan ya malah justru berakibat fatal buat jenengan sendiri, berbelenggu di sini sampai bertahun-tahun menunggu ada orang datang lagi ke sini untuk menggunakan kekuatannya lagi. Untung saja ya jenengan masih bisa terselamatkan. Kalau nggak selamat Ya. Jadi setelah terbebas jenengan rasa nyesel apa enggak Mas? Ya ada masalah juga. Jadi dengan adanya jenengan mempunyai kekuatan seperti itu, jenengan sudah kehilangan saudara, ya kan? Walaupun kakak jenengan itu zolim sama jenengan kan. poin pentingnya di sini itu bagi mungkin panjenengan semua ya, khususnya yang di rumah atau di mana sedang ribet masalah warisan, saya ingatkan baik-baik ya teman-teman. Sebaik-baiknya kalau masalah warisan mengalah. Ya, memang seperti itu. Karena apa? Warisan itu tidak menjamin kekayaan itu langgeng. Betul. Ya. Tidak ada sejarahnya gara-gara warisan jadi kaya, enggak ada. Yang ada itu cepat habis. Kaya sesaat. Ya. Karena apa? Gampangnya kan berpikir ya ini namanya harta warisan gampang sekali habis. Karena apa? Karena dia merasa tidak mencari susah payah. Ya, betul. juga ya Mas ya. Itu satu. Yang kedua, sifat dasar manusia ketika baru kaya, sombongnya minta ampun. Betul. Seolah-olah semua kepala mau dibayar. Nah, kalau sudah seperti itu ya, lebih baik ketika memang berseteru masalah warisan, kalau menurut saya lebih baik mengalah. Karena apa? Ya pasti Gusti Allah akan berikan jauh ya, jauh lebih banyak daripada apa yang direbutkan. Nah, betul. Karena warisan direbutkan seperti itu tidak barokah. Yang ada apa yang jenengan punya justru malah hilang. Betul. Perpecahan saudara ya Mas. Entah itu hilangnya karena habis untuk berpoya-poya, entah itu hilangnya habis karena sakit Untuk berobat ya. berobat, atau mungkin entah itu hilangnya karena dicuri. Intinya harta warisan memang hilangnya secara misterius dengan caranya masing-masing. Ya. Atau mungkin hilang gara-gara wanita. Betul. Ya mungkin bisa. Ya itu lebih sering terjadi itu. Itu ya teman-teman ya, itu menambah wawasan buat kita. Ya intinya buat jenengan Pak Sandi, monggo dilanjutkan sesuai dengan apa peraturannya. Dan saya minta dari jenengan nanti setelah jenengan selesai selama 3 hari di sini sesuai dengan apa perintah sana, jenengan bertobat. Jangan bogel. Jangan ngomongnya dijaga. Jangan apa-apa bogel itu artinya kecil. Kasihan teman saya yang kecil itu bogel. Jadinya nggak mau deket tuh. Jadi nggak mau Ber ya. Ini bogel lu gaber. itu. Ya yang kami harapkan sih dari jenengan sudah terbebas dari belenggu, kedepannya jenengan hidupnya jauh lebih baik dari yang sekarang. Berarti Masa Ikram lalu. Barawi positif ya di dalam. Positif. Semoga lah dilanjut, aku terlanjut. Matur nuwun. Ya Mohon maaf. ya juga kami sudah lanjut mengganggu. maning ritualnya. No, anu mampir nek wis rampung ritual. Ya. Madang disit. Iya, macam Ya, dan madang di sini ya. Madang diri kok. Ya, kayak yang beranggang metu ya nung metu urut madang di sini. Dine Nah, kan coto itu suren. 5 dina ki puasane. Itu lu bilang mandi mulai yang pertama. Ya jadi 5 dina deh. Kira apa Mas, gue pelajaran ke Hukuman. iya hukuman. Ujian. Ya wis ya, Mas. Iya. Ngomong dilanjut. Berarti Baik, Mas. positif ya. Ikram Barawi sudah di dalam. Pesan jero. Oke. Coba lah. Pedangnya menjenengan. Siap pesunnya. Ya aja kok malah minum-minum bae ora puasa. Oh iya kelal. Ya wis ya. Ayo tak lanjut di situ ya. Ya, enggak. Assalamualaikum. Salam hati-hati. Kok batinnya Mbah?